Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu, setiap kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka telinga kita selalu diisi dan selalu dipenuhi dengan adanya suara-suara sayup-sayup dari jauh ataupun dekat. Bagaimana suara-suara itu memuji keberadaan Rasulullah, memuji sifat-sifat Rasulullah, melakukan as-sana wal madh, yaitu pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran Nabi telah tiba sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang perlu kemudian kita ingat dan juga kita upayakan itu adalah bagaimana kita meningkatkan diri kita bukan hanya sekedar orang yang pandai merayakan tentang masalah Maulid Rasulullah, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mengupayakan menjadi orang-orang yang cerdas untuk mensikapinya, yaitu berusaha meningkatkan menjadi orang-orang yang rindu pada Rasulullah, orang yang merasa mengaku pada Rasulullah, menjadi orang-orang benar-benar pecinta sejati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah ketika kita mendengar orang memuji Rasul, karena memang beliau adalah orang yang paling berhak untuk dipuji sesuai dengan namanya, yaitu Muhammad, yaitu orang yang paling banyak mendapatkan pujian. Tidak salah ketika kita itu melakukan pujian, baik itu dalam bentuk puisi-puisi dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk-bentuk syair ataupun apapun bentuknya, tapi semuanya adalah memuji orang yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, innaka la'ala khulqin azim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar berakhlak yang mulia. Namun permasalahannya yang kemudian harus kita jawab, apakah kemudian setiap tahun kita itu hanya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang sama yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya? Kalau kemudian jawabannya itu adalah ya, masih dalam takaran dan juga kisaran yang sama, berarti belum ada perubahan berarti pada diri kita. Orang yang cerdas selalu berusaha bagaimana meningkatkan itu sebagai sebuah kecintaan yang kemudian menjadi sebuah kecintaan yang sudah terdewasakan. Bukan hanya orang yang mencintai saja, tetapi bagaimana menjadi satu pengikut setia, dan inilah yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita ditanya, apakah kau mencintai Rasulullah? Pasti orang yang mengaku dia bagian dari umat Islam akan mengatakan, ya, kami mencintai Rasulullah. Namun kemudian ketika itu harus ditanya, apa buktinya Anda itu mengikuti Rasulullah? Maka tentunya sebaran yang ada dalam jawaban itu bermacam-macam. Mengingat seperti ini, ada baiknya ketika kita kemudian menengok ayat Allah ketika mengatakan, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu." Ayat ini akan berbicara tentang upaya dan juga kita itu melakukan sebuah penelusuran. Apakah kemudian kita betul-betul sebagaimana tuntutan di dalam ayat, atau sekedar kita masih dan juga terpuaskan dan sekedar mengatakan kami adalah para pecinta Rasulullah, sementara bukti orang-orang yang mencintai itu masih jauh antara panggang dengan api, antara kita dengan kenyataan, antara kenyataan itu dengan pengakuan dan lain sebagainya. Yang pertama, amanu bihi. Orang yang mencintai Rasulullah itu hendaknya juga berusaha menjadi orang-orang yang memiliki kriteria sifat-sifat yang begitu agung, sehingga kemudian mendapatkan satu persyaratan
kita benar-benar dikatakan sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tabligh dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kita dalam mereka berdakwah melalui para sahabat, sahabat kecil, para tabi'in, tabi'in, para ulama al-kiram, para kiai-kiai kita, para guru kita, dan sampai kepada kita. Yang pertama adalah amanu bihi. Ada peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu. Apalah artinya mengaku cinta sementara keimanan kita kepada beliau itu belum pernah bertambah, atau bahkan karena urusan-urusan duniawi itu harus kemudian berkurang dan berkurang. Iman yang diharapkan di sini itu yang bagaimana? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Iman yang diharapkan ini adalah sebuah keyakinan yang mantap. La yukhalituhu asyakku wala raib, yang tidak ada sebuah keraguan, kebimbangan, rasa sangsi yang ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keyakinan apapun yang dibawa oleh Rasulullah ketika memberikan amar, perintah, instruksi dan sebagainya, pasti itu adalah sesuatu yang yanfa'una, yang bermanfaat pada diri kita. Demikian juga ketika Rasulullah itu melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka yakinlah bahwasanya larangan itu adalah ma yadurru alaina, apapun hal-hal yang itu ketika kita lakukan, maka yang ada adalah sebuah kerugian yang besar dan kecelakaan yang besar dan berakhir pada an-nadamah, yaitu sebuah penyesalan yang berkepanjangan. Ini yang harus. Oleh karena itulah makanya kita lihat bagaimana orang yang pertama kali beriman dengan Rasulullah, Sayyidina Ali, yang itu oleh para sejarah dikatakan sebagai karamallahu wajhah, dalam bahasa laqab menyebut beliau. Sementara ada yang mengatakan menggunakan kata-kata radhiyallahu an. Sementara juga ada yang mengatakan alaihi salatu wassalam. 3 ungkapan yang kadang-kadang juga digunakan sekaligus untuk pribadi ini dengan alasan-alasan yang sangat-sangat kuat. Para ahli akhlak, para ahli ma'rifat, para ahli tasawuf biasanya suka menggunakan kata-kata karramallahu wajhah. Para ahli sejarah itu juga menggunakan kata-kata radhiyallahu an. Namun ada juga yang menggunakan satu alasan, beliau itu juga digunakan sebagai alaihissalam, yang itu maknanya bukan mendudukkan dia sebagai nabi, tetapi adalah sebuah penghormatan yang begitu dahsyat. Paling tidak Imam Muslim dalam sahihnya setiap kali itu beliau meriwayatkan dan kemudian bertemu dengan nama beliau Ali, maka beliau menggunakan kata-kata alaihissalam, bukan sebagai seorang nabi, dan tidak pernah berpikir itu sebagai orang nabi, karena la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi selain setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi satu contoh yang sangat-sangat tegas bagaimana beliau itu tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Ma saradara min lisani Rasulillah fahuwa haqqun. Apapun yang keluar dari lisan suci Rasulullah, dia meyakini sebuah kebenaran dan tidak ada keraguan. Oleh karena itu, hal yang semacam inilah yang kemudian dibuktikan oleh beliau ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah setelah sekian banyaknya, setelah meninggalnya paman dan juga istrinya, yang kemudian itu mulai itu mereka berani untuk merangsek, menganiaya dan sebagainya terang-terangan. Kemudian perintah hijrah itu turun, maka dalam malam hijrah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imam Ali, pada Sayyidina Ali, ya Ali, nam ala sariri. Wahai Ali, tidurlah kamu di pembiringanku, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Pada saat itu Sayyidina Ali hanya mengatakan, ya Rasulullah, innimtu ala saririk, fahal sataslam anta. Jika saya telah tidur di atas pembaringanmu, apakah anda itu akan selamat? Insya Allah, kata Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Maka hanya kalimat itu yang diucapkan oleh Sayyidina Ali.
Sendika dawuh wahai Rasulullah, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Hadirin yang berbahagia, cobalah kita lihat. Seandainya ini dikatakan, diperintahkan kepada orang yang di situ masih ada sebuah keraguan, maka yang muncul pertanyaannya itu, ya Rasulullah, yang kemudian dijawab pertanyaan Rasulullah itu dengan mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya tidak salah dengar dengan perintah Anda? Anda akan dibunuh. Para pemuda Quraisy sudah di hadapan pintu mengepung rumah ini dengan pedang-pedang yang telanjang, dengan runcingnya tombak-tombak yang setiap saat itu akan melalap dan juga akan mengkoyak-koyak diri Anda. Mereka menanti Anda keluar untuk dianiaya. Kalau kemudian mereka tidak sabar di luar, mereka pun akan masuk ke dalam rumah untuk kemudian menganiaya Anda. Namun sekarang Anda perintahkan saya untuk tidur. Maaf. Apakah ini tidak ada yang salah dalam perintah Anda? Barangkali mungkin itu yang ada dan muncul dalam lisan-lisan orang yang tidak mengimani betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang ketika masih ada bahasa keraguan-keraguan di dalam diri, maka yang semacam itulah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-iman. Maka peringatan-peringatan Maulid Nabi harus bisa mengangkat derajat. Sekedar kita mencintai Rasulullah, menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Wa azzaruhu, dan kemudian adalah mengagungkan Rasulullah. Allah sendiri di dalam memanggil Rasulullah itu ternyata memberikan pengetahuan kepada kita, ikhbar kepada kita, untuk kita tidak langsung menyebut kata Muhammad. Tapi ada label, ada juga kedudukan, bahkan juga ada di situ adalah posisi Rasulullah, predikat Rasulullah, sehingga Allah tidak pernah menggunakan kata-kata ya Muhammad, tetapi Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muttassir. Kita bisa lihat di situ. Tidak pernah ada kata-kata ya Muhammad. Tetapi ketika Allah itu memberitahukan kepada kita ada nabinya yang terakhir namanya Muhammad, maka itu disebutkan dengan kata Muhammad. Tetapi dari khitab ini, dari kalam ini, itu tidak menunjukkan Rasulullah itu memanggil Rasulullah dengan kata, Allah memanggil Rasulullah dengan kata-kata ya Muhammad. Tapi mungkin berbeda kalau kita lihat ayat umpama. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi wa la yadurrallaha syai'a. Ada kata Muhammad disebutkan bukan sebagai mukhatab yang diajak dialog dengan Rasulullah, yang dipanggil, yang dialog dengan Allah, yang dipanggil oleh Allah, tidak. Tetapi Allah yang maha dan yang menciptakan Muhammad bercerita tentang nabinya yang namanya Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Dalam ayat lain ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kata-kata Muhammad muncul, tapi tidak ada kata-kata ya Muhammad. Sebuah peringatan dan juga pembelajaran kita untuk kita pun juga ikraman wa ta'ziman, bagaimana kita itu harus menghormati Rasulullah. Dan sebagai para pecinta Rasulullah, tentunya kita juga akan berusaha. Salah satu di antara cirinya kita itu ta'zim, dan kita itu termasuk orang yang menghormati, mengagungkan beliau itu adalah iksaruna bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang penting dan juga harus kita sadari bersama, janganlah kita membaca sholawat itu secara buntu. Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Ada penjelasan dalam ayat ini. Ya Rasulullah, nahnu alimna nahnu wa arafna nahnu kaifa nusallim alaik. Kami tahu bagaimana harus uluk salam kepada panjenengan ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Namun sekarang ada perintah kami melakukan dan juga membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Nah sekarang bagaimana kami bersolawat kepada Anda? Dijawab oleh Rasulullah, La tusallu alayya sholatan batra. Jangan kalian sekali-kali kepadaku kalian itu mengucapkan sholawat dengan sholawat yang buntung, yang terputus. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, setelah itu Anda diam. Biar tidak buntung ya Rasulullah, maka lengkapilah wa ala ali Muhammad. Sehingga kesempurnaan salawat kita adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mungkin ditambah sedikit dengan sebuah penghormatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itulah makanya jangan heran kalau di dalam tahiyat, dalam tasyahud kita itu Imam Asy-Syafi'i menggunakan bahasa Raja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Pertanyaan yang harus kita jawab, kita itu umat siapa? Umat Ibrahim atau umat Rasulullah Muhammad? Kalau pertanyaannya umat Rasulullah, maka yang harus kita jawab. Kalau dengan yang namanya Ibrahim, yang itu memang Abul Anbiya, tetapi secara langsung kita adalah umatnya Rasulullah, kita pun bisa wa'ala ali Ibrahim. Lalu mengapa kadang kita keberatan mengatakan wa'ala ali Sayyidina Muhammad? Disinilah. Maka harus ada upaya peningkatan setiap saat. Setiap tahun kita peringati maulid beliau, maka kita upayakan juga untuk bagaimana bisa untuk memberikan sebuah penghormatan yang lebih dan semakin baik untuk bisa kita lakukan kepada beliau. Kemudian yang ketiga adalah wanasoruhu. Namun sebelumnya kita juga harus berpikirnya. Kalau kita ditanya mencintai Rasulullah, ya. Kalau kemudian kita ditanya apakah mencintai keluarga Rasulullah, jawabannya iya. Maka yang harus kita jawab, kita tidak pernah hidup sejaman dengan mereka. Kita tidak pernah hidup sejaman dengan keluarga Rasulullah, berjuang bersama mereka. Kalau hanya kemudian mendoakan mereka, menyertakan mereka dalam redaksi sholawat kita sudah tidak mau dan jauh dari yang semacam itu. Pertanyaan, cinta apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Persembahan apa yang bisa kita berikan kepada para keluarga Rasulullah? Menghormati mereka adalah menghormati Rasulullah. Tidak care pada mereka, sama tanpa sadar kita pun tidak care dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, wanasoruhu. Kemudian kita orang-orang yang cinta pada Rasulullah itu harus ada upaya menolong Rasulullah. Secara fisik gak mungkin. Nah sekarang yang kemudian kita harus tolong itu apa? Ya ajarannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Maka ihya sunnah Rasulullah, menghidupkan perilaku dan akhlak Rasulullah dengan mengetahuinya dalam bahasa kajian-kajian kita, untuk kemudian setelahnya itu kita berusaha untuk melakukan apa yang oleh Rasulullah itu katakan, yang Allah dan Rasulullah itu lakukan, maka inilah dikatakan sebagai ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan apa-apa yang dilakukan dan perilaku Rasulullah, sehingga apa? Di setiap saat, di setiap zaman, yang namanya Ruh Muhammad, ajaran-ajaran Rasulullah menjadi sebuah pijakan kita untuk melakukan. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak pernah kita jauh dari ajaran Rasulullah. Semua butuh itu. Hatta mohon maaf, orang meludah itu juga ada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
memberikan tahu bagaimana cara kita meludah. Mengambil pakaian, memakai pakaian, melepas pakaian, memakai sandal, melepas sandal, masuk ke dalam WC, keluar dari WC dan sebagainya. Semuanya diatur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa kemudian kita belum pernah mungkin karena terlalu sedikitnya kita mutolaah dan belajar, belum tahu persis apa hikmah yang pernah diajarkan dan juga dilakukan Rasulullah, maka setidaknya jangan pernah ada di dalam diri kita untuk membenci perilaku-perilaku yang demikian, karena sebab yang ada adalah mungkin karena kita terlalu jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi belum melakukan, boleh jadi mungkin bisa terjadi di kita, tetapi membenci menjadi sebuah larangan yang sangat-sangat. Karena apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak menurut kemauan Rasulullah, tetapi adalah kemauan Allah. Maka mentaati Rasulullah sama juga kita mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia itu taat pada Allah. Mengapa? Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah berbicara menurut hawa nafsunya. Dia tidak pernah melakukan apapun menurut keinginan-keinginannya. Karena apa? Semuanya adalah merupakan bersumber dari wahyu yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ketiga, wanasoruhu. Oleh karena itulah, makanya generasi kita, anak-anak kita, itu mulai kita kenalkan dengan Rasulullah. Oleh karena itulah peringatan-peringatan seperti ini memang harus selalu ditumbuh kembangkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali dan kembali. Semakin sering kita diingatkan untuk tahu dan juga mengingat Rasulullah, maka sebenarnya itu adalah kita semakin diajak untuk dekat dengan Allah. Tapi semakin kita dijauhkan dengan peringatan-peringatan, di situ mengingat Rasulullah, sama juga kita dijauhkan dari bagaimana kita bersifat dengan sifat-sifat Rasulullah, bagaimana kita berakhlak dengan akhlak-akhlak Rasulullah itu. Kalau kita jauh dari situ, maka sesungguhnya kita lafi khusran mubin, berada dalam sebuah satu kerugian yang luar biasa. Dan kemudian yang terakhir, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah makanya kalau ada ungkapan man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad yarduna yauman nusyur. Yang dilihat bukan wajah Rasulullah, tetapi apa? Kebenaran, risalah, wahyu, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu yang dilihat, yang diyakini. Oleh karena itulah makanya makna kata-kata wajah itu bukan secara fisik. Nah, kalau secara fisik maka tentunya seorang Abu Jahal, seorang Abu Lahab yang pamannya Nabi itu menjadi orang-orang yang kelak itu juga mestinya itu harus selamat. Karena dia itu pernah melihat Rasulullah, tetapi ternyata apa? Yang dimaksudkan kata melihat itu bukan hanya melihat fisik, tidak melihat fisik, tapi melihat, meyakini kebenaran-kebenaran dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan keduanya tidak termasuk orang yang semacam itu. Oleh karena itulah, maka jangan heran. Meskipun paman Rasulullah, seorang Abu Lahab, itu pun harus kemudian distempel menjadi calon-calon penghuni neraka di saat kiamat juga belum. Demikian yang saya sampaikan, harapannya mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian orang-orang yang selalu bisa berusaha semaksimal mungkin. Setiap kali mengingat Rasulullah, setiap kali itu pula kita mengingat ajaran Rasulullah. Oleh karena itulah berbahagialah dan kita berusaha setiap saat mengingat ajaran-ajaran Rasulullah yang menjadi pijakan kita untuk kita lakukan setiap hari, dan pada saatnya nanti ridha Allah akan menyertai kita, dan di saat itulah maka kita pantas mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafur.